Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Vita Hulifatul Fasolihah. Masih dalam pelajaran PAI. Untuk kali ini akan membahas tentang bab toharoh. Nah, di sini saya akan menampilkan peta toharoh, yang mana toharoh yang di sini ada najis, hadas, kemudian bagaimana cara mensucikannya, termasuk wudhu, ada mandi, ada tayamum, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di peta konsep. Kemudian, pengertian toharoh sendiri itu menurut bahasa artinya adalah suci atau bersih. Menurut istilah itu adalah mensucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan mensucikan diri dari hadas. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang mana sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Kemudian, nah, hadas itu sendiri itu ada suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara atau hukum Islam. Hadas itu dibagi menjadi dua macam, ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu disebabkan hal-hal berikut, diantaranya adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur, menyentuh kubul dan duburnya dengan telapak tangan, hilang akal karena tidur, epilepsi, gila, dan mabuk, serta bersentuhan kulit antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Kemudian, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan hadas itu bisa dengan cara berwudu atau bertayamum apabila tidak ada air atau adanya halangan, misalkannya sakit. Sini, tadi setelah hadas kecil, ada juga hadas besar. Hadas besar ini adalah kondisi hukum di mana seseorang itu sedang dalam keadaan jinabah. Jinabah adalah status hukum yang tidak berbentuk fisik, sehingga jinabah tidak identik dengan kotor. Lah, hadas besar itu misalkan berhubungan suami istri, datang bulan, kemudian keluarnya darah atau nifas bagi wanita, melahirkan, kemudian keluar mani, meninggal dunia, itu termasuk daripada hadas besar yang mewajibkan untuk mandi. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Dengan cara mandi atau bisa dengan cara tayamum sebagai daripada mandi. Lah, di sini setelah saya membahas hadis, ini juga ada najis ya. Najis itu adalah sesuatu benda yang kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti kotoran manusia, hewan, bangkai, darah, nanah, miras, anjing, dan babi. Itu termasuk daripada kategori najis. Nah, najis itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawasithah atau najis sedang, dan najis mughaladah atau najis berat. Nah, pertama itu najis mukhafafah, yang dinamakan najis mukhafafah itu sendiri itu merupakan najis yang tergolong ringan. Contohnya air kencing laki-laki yang usianya belum berumur 2 tahun, kemudian belum makan apa-apa kecuali ASI. Cara mensucikannya bagaimana untuk najis mukhafafah? Cara mensucikannya yaitu cukup hanya memercikan air pada tempat yang terkena najis. Kemudian sekarang najis mutawasitoh atau najis sedang. Najis mutawasitoh itu adalah najis yang tergolong sedang. Kebanyakan najis tergolong dalam jenis ini ya. Jadi najis mutawasitoh itu bisa diartikan najis selain najis mukhafafah sama najis mughaladah, itu termasuk daripada najis mutawasitoh. Ada banyak sekali contohnya, diantaranya seperti darah, nanah, kotoran, muntah-muntahan, bangkai, minuman yang memabukkan, itu termasuk daripada najis mutawasitoh. Dan di sini ada 2 kategori daripada najis mutawasitoh. Ada kalanya najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis mutawasitoh yang termasuk ainiyah itu adalah najis yang dapat diketahui dengan indera seperti warna, bentuk, bau, atau rasanya. Terus kemudian cara mensucikannya itu dengan air yang mengalir sampai hilang warna, bentuk, bau, dan rasanya. Itu najis ainiyah. Jadi najis ainiyah itu bisa dikatakan najis yang masih ada wujudnya, entah itu warna, rasa, maupun
Kemudian najis hukmiyah, ya. Najis hukmiyah itu tidak dapat diketahui dengan indera seperti warna, bentuk, dan baunya itu tidak bisa. Namun najis ini kita itu yakin oh di sana ada najisnya seperti itu. Seperti air kencing, percikan air kencing seseorang perempuan atau anak perempuan. Cara mensucikannya dengan cara dicuci dengan air yang mengalir ya, tanpa sehingga sampai hilang warna, bentuk, bau, dan rasanya. Nah, kemudian najis yang terakhir setelah najis mukhaffafah mughalladah itu ada najis najis mughalladah. Najis mughalladah itu adalah najis yang tergolong berat ya. Kenapa berat? Iya, karena najis yang itu bersumber dari anjing dan babi. Baik jilatannya, air kencingnya, kotoran, daging, tulang, darah maupun bangkainya. Intinya najis yang bersumber dari anjing dan babi itu sendiri. Nah, sini bagaimana cara mensucikannya najis mukhalladah? Cara mensucikan najis mukhalladah itu dengan cara dicuci dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan salah satunya harus dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Nah, di sini tadi ada cara mensucikannya, cara mensucikan daripada hadis antaranya adalah wudhu ya. Wudhu itu adalah suatu ibadah yang untuk mensucikan diri dari hadas kecil ya. Itu dengan menggunakan media air. Kemudian, nah di sini ada juga hadas berupa berantau tindakan, contoh buang air kecil, buang air besar, kemudian menyentuh kemaluan atau dubur, tidur, terus pembagiannya itu ada hadis besar, ada hadis kecil tadi, cara mensucikannya bisa dengan cara wudhu, mandi, serta bertayamum. Nah, ini najis tadi juga sudah dijelaskan, ada najis mukhaffafah, wasitoh, serta mughalladah. Di sini hukum wudhu wajib apabila hendak sholat tawaf di seputar Ka'bah. Maka hukum wudhu apa hukumnya? Wajib. Ya, sunnah. Hukum wudhu itu sunnah apabila apa? Apabila mengulangi wudhu untuk setiap sholat. Jadi ada orang yang daimul wudhu atau melanggengkan wudhu. Ya. Kemudian menyentuh kitab, ketika akan membaca Quran, ketika kita dirasa kok belum wudhu, nah maka kita juga harus wudhu. Ketika akan tidur itu juga disunahkan untuk berwudhu sebelum mandi jinabah dan lain sebagainya. Banyak sekali kesunahan daripada melakukan. Kemudian di sini rukun wudhu, pastinya kita semua sudah tahu rukun wudhu banyak sekali, ada 6 ya. Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, sampai tertib. Yang mana tidak boleh dibalik-balik antara anggota yang harus didahulukan dan anggota yang harus diakhirkan. Begitu juga di dalam wudhu itu ada syarat syah wudhu, diantaranya adalah Islam, ya. Kemudian memayis, tidak sedang berhadas besar, dengan air yang suci dan mensucikan, kemudian tidak ada penghalang datangnya air ke kulit, mengetahui mana saja yang wajib dan mana yang termasuk sunnah daripada anggota wudhu. Kemudian di sini ada banyak sekali sunah-sunah wudhu, itu bisa diperhatikan, salah satunya adalah berkumur-kumur, membasuh telinga, nah terus kemudian membasuh seluruh kepala, kemudian mendahulukan yang kanan, ya, membaca doa setelah wudhu, itu termasuk daripada sunah-sunah wudhu. Itu bisa dibaca, bisa diperhatikan. Selain daripada ada fardunya wudhu, sunah-sunah wudhu, pasti saja ada hal-hal yang membatalkan. Di antaranya yaitu keluar sesuatu dari kubul maupun dubur, kemudian tidur yang tidak tetap tempat duduknya, hilangnya akal sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidak nyenyak, kemudian persentuhan kulit antara pria dan wanita, tersentuh kemaluan dengan telapak tangan maupun jari-jari. Itu adalah termasuk yang membatalkan wudhu. Nah, di sini tayamum. Tayamum itu adalah sebagai pengganti mandi, sebagai pengganti wudhu apabila di situ tidak ada air atau seseorang itu sakit apabila terkena air. Ini juga sudah diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 6, itu bisa dibaca. Kemudian di sini tayamum adalah bersuci dengan debu yang diusap ke muka dan tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti dan mandi. Lah,
Tadi di wudhu itu juga ada rukun tayamum. Ya, rukun wudhu, maaf, di tayamum itu juga ada niat, menyapu muka dengan debu, menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu dan tertib. Lah, tayamum ini sunah-sunahnya membaca bismillah, meniup debu dari telapak tangan, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, membaca. Selain ada rukun, ada sunnah juga pastinya ada hal-hal yang membatalkan. Yang pertama yaitu melihat air sebelum sholat. Jadi kecuali yang bertayamum karena sakit. Udah berwudu tapi kok udah bertayamum tapi kok lihat air, maka tayamumnya menjadi rusak atau tidak sah. Maka wajib berwudu kalau seperti itu. Kemudian semua hal yang membatalkan wudu itu termasuk daripada yang membatalkan tayamum. Menyentuh kemaluan atau kubur dengan telapak tangan serta murtad itu juga termasuk daripada hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian mandi, wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kamu junub maka mandilah. Nah, di sini wajib mandi merupakan cara bersuci taharah untuk menghilangkan hadas besar. Nah, sebab diharuskan mandi wajib itu diantaranya ada 6, berhubungan suami istri, haid, keluarnya darah nifas, melahirkan, keluarnya mani, serta meninggal dunia. Maka cara mensucikan hadas seperti ini adalah dengan cara mandi. Rukun mandi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mengalirkan dan membasuh air ke seluruh. Sini sunah-sunah mandi juga banyak sekali, diantaranya membaca bismillah pada permulaan mandi, mencuci kedua telapak tangan dan kaki, mencuci kedua kemaluan, membersihkan najis dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat di sunah-sunah mandi. Kemudian tentu saja ada larangan bagi orang yang berhadas besar, ya tidak boleh orang yang berhadas besar sholat, tawaf, memegang mushaf, iktikaf. Kemudian khusus bagi wanita yang haid dan nifas dilarang juga bersetubuh dan berpuasa. Kemudian juga dilarang untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, tata cara mandi wajib di sini ada berwudu, berniat ya berwudu. Bagaimana caranya? Berwudu, berniat mandi wajib dengan membaca, mencuci tangan dengan saya membaca bismillah, mencuci membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, menyela-nyela jemari tangan dan menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Nah, ini jadi dalam Islam itu semuanya ada aturan, termasuk aturan mandi besar. Manfaat toharoh dalam kehidupan. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk bertoharoh? Pastinya ada hikmah atau manfaat di balik apa yang telah diperintahkan Allah. Di antaranya, bertoharoh itu mengarahkan setiap muslim untuk menjaga kebersihan dan kesucian, kemudian akan merasa percaya diri ketika berkumpul dengan orang lain, menjaga kebersihan dan kesucian semata-mata karena Allah akan mendapatkan pahala. Karena an-nadhafatu minal iman, yang mana kebersihan itu adalah sebagian daripada. Sekian yang dapat saya sampaikan di materi Toharo ini. Mungkin untuk lebih lanjutnya, besok dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi-materi yang lain. Terima kasih. Sekian dari Bu Vita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.